Beberapa hari yang lalu, saya lupa tepatnya kapan, tapi yang pasti di waktu sore saya sedang terbenam oleh rasa malas, oleh rasa bosan, dan rasa asyik dari scrolling sosmed. Ya, tepatnya reels Instagram teman-teman. Saya melihat tayangan-tayangan yang lucu, tayangan-tayangan yang menghibur, yang tidak mendidik, sampai pada yang tidak senonoh. Di tengah-tengah saya sedang teler oleh scrolling sosmed, muncul satu tayangan dari tokoh yang terkenal saat ini. Tokoh yang berbicara lewat berbagai media, lewat berbagai platform, membahas seputar kesehatan, seputar olahraga, gaya hidup, sampai pada motivasi. Dia adalah Dr. Tirta Peng Peng Peng. Masa? Ya aku ngajak oke, saya doli. Ada yang makan steak 4 juta jadi itu gajinya orang. Tapi it's not fair dengan kayak gitu. Jadi kamu harus tahu ada orang yang susah payah nyari 4 juta rupiah per bulan. Dan di satu sisi di bulan dunia saat yang sama dunia berputar itu ada yang makan steak 4 juta jadi ya gimana kita bisa bilang itu adil? Dan setelah saya menonton video tersebut, saya langsung menutup HP saya teman-teman. Saya langsung memandangi plafon kamar saya termangu, saya melamun, dan akhirnya saya tertidur. Dan cerita selesai. Tidak. Jelas tidak dong. Muncul satu pertanyaan di benak saya. Apakah memang benar dunia itu tidak adil? Saya punya keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja. Dunia akan berjalan sebagaimana mestinya. Semesta akan mendukung semua orang secara setara. Setiap orang akan mendapatkan tempat dan kesempatan yang layak. Namun, pernyataan dari Dr. Tirta itu meruntuhkan fondasi keyakinan saya, meruntuhkan pemikiran saya. Yang menyatakan bahwa dunia itu tidak adil. Sebagai contoh, ada seorang anak yang memakai kaos hijau lusuh sedang mengamati anak kecil yang lain sedang menikmati es krim dan ditemani oleh kedua orang tuanya. Saya mengamati anak itu. Anak itu melihat anak yang lain dengan tatapan yang tak bisa saya jelaskan. Lalu ada anak perempuan 3 SD harus berjualan cilok untuk menghidupi keluarganya. Dan itu masih contoh kecil. Itu masih contoh kecil. Sedangkan saya tidak merasakan itu semua. Saya tidak pernah berada di tempat seperti itu. Saya memiliki orang tua yang lengkap. Saya mendapatkan kasih sayang yang cukup, bahkan lebih. Saya mendapatkan privilege-privilege yang lain. Saya tidak perlu susah payah untuk membangun rumah, karena orang tua saya sudah memikirkan hal itu dan sudah mewujudkannya. Saya tidak perlu repot-repot untuk memikirkan bagaimana caranya membeli rumah. Dan saya yakin bahwa banyak sekali orang-orang di luar sana yang mendapatkan privilege lebih dari saya. Ada orang yang mati-matian mempertaruhkan hidupnya untuk bertahan hidup. Bisa kalian bayangkan? Ada orang yang mempertaruhkan hidupnya agar bisa bertahan hidup. Bahkan, beberapa dari mereka harus membagi hasil jerih payahnya untuk kedua orang tua, untuk adik, untuk saudara, dan belum untuk dirinya sendiri. Tapi, di belahan bumi sana, di sebuah tempat, ada seseorang yang tak perlu sampai mengeluarkan keringat, bekerja di ruangan ber-AC, di kursi empuk, dan mendapatkan tunjangan yang tak masuk di akal. Ketika saya menyadari itu semua, saya marah dan saya tidak terima dengan kenyataan seperti itu. Tetapi siapa saya tidak bisa merubah dunia. Saya tidak bisa merubah sistem yang sudah ada. Saya menyadari bahwa memang seperti inilah dunia. Seperti inilah dunia bekerja. Dunia memang benar-benar tidak bisa adil untuk semua orang. Dunia tidak milik semua orang. Kita juga tidak bisa menuntut dunia untuk
adil. Tapi kita bisa merubah cara kita memperlakukan manusia dengan menyadari dan tidak menutup mata bahwa ada orang di luar sana yang hidupnya jauh lebih berat dari kita. Dan mungkin saat kita menyadari itu semua, saat kita merubah cara kita memperlakukan manusia, mungkin dunia yang tidak adil ini terasa lebih manusiawi. Sekian dari saya teman-teman, dan sampai jumpa.